Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama sekali mari kita senantiasa sanjungkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam, yang hanya dengan izinnya pagi ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan mudah-mudahan kita umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah yang ketiga kali dalam sowan ke Bapak Ibu sekalian. Tasih timutan materi-materi sebelumnya. Materi minggu lalu nopo Bapak Ibu? Tasih wonten sing kangge mutan. Kalau saya masih ingat yang saya sampaikan di sini, pertemuan pertama saya menyampaikan tentang menjemput husnul khotimah. Kemudian, napa Bu? Yang kedua, napa? Hidup sesudah mati, perjalanan ruh, gitu. Nyinggung mati ini. Kemudian yang ketiga kemarin saya menyampaikan orang-orang yang bangkrut. Nah sebenarnya hari ini saya ingin menyampaikan lagi kembali ke edisi Dzikrul Maut itu. Tetapi suasananya sedang menjelang Idul Adha, maka kita membahas yang lain. Bapak Ibu, ada 3 kunci kebahagiaan. Nah, ngajian ini sedikit saja, ya. 3 kunci kebahagiaan hidup kita itu. Kalau mau bahagia, pegang baik-baik 3 ini. Ya, pertama, Bapak Ibu sekalian, kita itu hidup ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya nikmat Allah. Jadi ada 3 keadaan yang tidak bisa lepas dari hidup kita itu. Ini menjadi kunci. Pertama, setiap saat kita hidup ini pasti kita lewati dengan nikmat Allah. Sakit menghitung nikmat Allah? Tidak bisa. Coba kalau saya tanya Bapak Ibu yang datang ke sini, yang punya masalah siapa? Coba angkat tangan. Oh setuju. Yang nggak punya masalah? Nggak ada. Sing masalahnya banyak sinten. Ya, Bapak Ibu sekalian, menurut Ali radhiyallahu an, kita itu ada 5 nikmat utama. Ini nanti kita akan bahas satu-satu. Mudah-mudahan masih cukup. 5 nikmat utama yang sering kita lupakan. 6 bahkan 6 nikmat utama yang sering kita lupakan. Yang pertama tentu saja nikmat hidup.
Nikmat hidup Bapak Ibu sekalian, kita semua nggak pernah minta dihidupkan oleh Allah. Siapa yang sebelum lahir minta dihidupkan? Betul enten. Gitu. Terus ketika bangun tidur kita juga dihidupkan oleh Allah. Kita nggak ada yang minta, Pak. Nggak ada yang minta. Tetapi oleh Allah kemudian nyawa kita itu dikembalikan. Saya ulangi, surat Az-Zumar 42 mengatakan Allah itu memegang nyawa-nyawa kita ketika kita mati dan ketika kita tidur. Jadi ketika tidur itu ditahan oleh Allah, dipegang oleh Allah nyawa kita. Allah yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi Allah itu memegang nyawa orang yang mati dan orang yang tidur. Kemudian ada yang ditahan, artinya dimatikan, tetapi kemudian ada yang dikembalikan. Itu Bapak Ibu sekalian luar biasa, Allah itu luar biasa. Jutaan manusia ditidurkan bareng oleh Allah, terus kemudian dikembalikan. Buatan enten kleru, buatan enten sing salah nyawane niku dikembalikan salah neng tanggane anake gitu. Itu luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran nanti Bapak Ibu sekalian ketika kita itu akan dibangkitkan. Disiratkan dalam surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, kemudian wa akhrajatil ardu asqalaha. Jadi ketika bumi itu mengeluarkan isinya, isi dimaksud di sini ini adalah manusia-manusia. Ya. Manusia-manusia dalam kuburnya dikeluarkan, semuanya belum pakai nyawa. Kemudian baru kemudian nanti oleh Allah dimasukkan nyawa-nyawanya itu. Ini persis gambaran ketika kita bangun tidur itu, nanti ketika kita akan dibangkitkan juga seperti itu. Gak ada yang ketukar. Maka nikmat hidup ini harus kita syukuri Bapak Ibu sekalian. Ya. Artinya dengan hidup itu kemudian kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tadi saya bilang kita itu dalam hidup tidak bisa lepas dari tiga hal. Satu, nikmat Allah. Dua, pada saat yang sama kita akan diuji. Makanya tadi saya nanya tuh, ada yang gak punya masalah, ternyata semua kagungan masalah. Jadi yang kedua, nikmat yang pertama, yang kedua ujian atau musibah. Kemudian yang ketiga yang pasti ada di kita adalah dosa. Dan Bapak Ibu yang merasa tidak punya dosa, mudah-mudahan gak ada. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu pasti punya dosa. Khairul khata'un at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah mereka yang taubat. Nah, saya ingin membahas satu dulu nih, nikmat Allah. Tadi kita sudah sampaikan ada 6 nikmat utama yang sering kita lupakan, padahal ini sangat penting sekali. Tadi yang pertama adalah nikmat hidup, nikmat penciptaan. Kemudian yang kedua adalah nikmat Islam. Nikmat Islam. Bapak Ibu sekalian, kita beruntung ya. Kita ini, kecuali mungkin kawan-kawan yang mualaf, kita semua rata-rata Islam dari kecil. Dan ingkang mendapatkan Islam di usia dewasa, mualaf, betul. Kita semua bersyukur Bapak Ibu sekalian. Kenapa kok bersyukur dengan nikmat Islam itu? Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu sekalian, dengan Islam itulah satu-satunya jalan kita untuk diridhoi Allah, sehingga nanti kita dimasukkan ke dalam surganya Allah itu hanya dengan Islam.
Allah hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Dikatakan di ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Allah, selain Islam, maka tidak diterima, dan mereka itu di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Makanya nikmat Islam ini harus kita syukuri, Bapak Ibu sekalian. Banyak saudara-saudara kita yang untuk mendapatkan hidayah Islam itu perjuangannya luar biasa. Kita lihat misalnya Bilal bin Rabah, sahabat Nabi. Untuk mendapatkan Islam, dia rela dipepet, dijemur di padang pasir, ditindihin waktu, tetapi dia teguh mempertahankan la ilaha illallah. Belum yang lain-lain. Salman Al-Farisi, orang pertama Persia yang masuk Islam, itu juga perjuangannya luar biasa untuk mendapatkan Islam. Itu zaman Nabi. Zaman sekarang pun masih banyak, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang ingin mendapatkan hidayah Islam itu perjuangannya luar biasa. Ya. Ada yang begitu masuk Islam dia diusir dari keluarga, semua hartanya diambil. Banyak sekali hal seperti itu. Dulu saya ketika di rumah sakit Islam, hampir setiap hari kami mengislam, setiap bulan kami mengislamkan orang. Dan hidayahnya itu macam-macam. Petunjuk Allah itu tidak bisa disamaratakan. Ada orang yang mendapatkan hidayah misalnya ayat-ayat tentang Trinitas, misalnya. Tetapi itu juga tidak kemudian membuat orang lain dapat hidayah. Ada yang di rumah sakit itu dia masuk Islam hanya karena melihat orang yang sekarat. Orang yang sekaratul maut, gara-gara melihat orang sekaratul maut, terus kemudian dibimbing bisa mengucapkan la ilaha illallah, kemudian orang itu masuk Islam. Konsekuensinya banyak sekali, tidak semudah itu. Begitu dia masuk Islam, hebatnya para mu'alaf itu, Bapak Ibu, begitu mereka dapat hidayah, keingintahuan mereka, mujahadah mereka itu luar biasa, melebihi kita-kita. Ada juga yang hidayah itu melalui hal-hal sepele. Ada cerita seorang, aktivis gereja. Suatu hari dia sedang membersihkan patung Tuhannya itu, dimandiin, dilap. Punya ponakan yang sengean, ponakannya ini Islam, gitu. Terus dia lewat sambil nyeletuk begini, ngedusi Tuhan om, mandiin Tuhan om. Spontan omnya itu bilang iya, gitu. Tapi begitu ponakannya ini mungkur, dia mikir, iya ya. Hanya gara-gara seperti itu kemudian dia masuk Islam, dapat hidayah. Banyak hal, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekali lagi, dengan nikmat Islam itu yang diberikan kepada kita tanpa perjuangan kita itu dari kecil Islam, harusnya kita memperjuangkannya lebih, belajarnya lebih. Karena tadi itu sungguh tidak ada nikmat yang melebihi nikmat Islam itu sendiri. Makanya kita sering mendengarkan alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal Islam. Maka mari Bapak Ibu sekalian, nikmat Islam ini kita syukuri. Carane pripun? Pripun Bapak? Kita menjalankan
dengan sungguh karena kita yakin hanya dengan Islam itulah yang akan mengantarkan kepada ridho Allah. Kalau udah ridho Allah, surga gampang. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Terus wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Jadi sudah pada hari ini al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Dan aku sempurnakan nikmatku dan aku ridhoi Islam menjadi agamamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, monggo kita tanamkan dalam hati kita bahwa hanya Islam inilah satu-satunya kita menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, cepat mawon, nikmat Al-Quran. Nikmat Al-Quran. Allah menciptakan kita, hidup, kemudian memberi kita hidayah berupa Islam. Ya, kemudian Allah memberikan petunjuknya, yaitu Al-Quran. Maka tidak bisa dilepaskan, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita sudah ngaku Islam, maka mau tidak mau kita harus belajar Al-Quran. Itu harus, mau nggak mau, sa'i-sani, ya, tapi harus berusaha terus. Karena ini nanti akan menjadi saksi, Bapak Ibu sekalian, ya, menjadi saksi sekaligus memberi syafaat kepada kita nanti di hari kiamat. Bukan pintar enggaknya ngaji, tetapi kesungguhan kita itu nanti yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena nanti juga banyak hafal Quran tapi terpeleset masuk neraka. Gitu. Jadi Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia nanti akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang gemar membaca, mempelajari dan mengajarkan dan seterusnya. Ya. Yang kedua adalah nikmat Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah nikmat diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita suruh belajar Quran sendiri repot. Maka kemudian Rasulullah hadir, beliaulah yang kemudian memberi contoh. Kita tinggal ngikut. Maka tugas kita adalah seperti di Quran itu, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dari Rasul ikut. Ya. Kemudian yang dilarang tinggalkan. Sederhana. Bapak Ibu sekalian, kita harus gak usah repot-repot bikin baju. Ya. Semua kata Nabi, semua yang mengantarkan kamu masuk surga dan yang menjauhkan kamu dari neraka sudah aku sampaikan. Jadi tidak ada yang ditutupi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebisa mungkin kita kemudian mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berat kalau kita itu melakukan sesuatu menyelisihi apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Ibu bisa buka bahwa surat Al-Ahzab ayat 36. Di situ artinya kurang lebih begini. Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sesuatu, kemudian mereka memilih dengan pilihannya sendiri. Di ujung ayat itu serem sekali. Siapa saja yang menyelisihi Allah dan Rasulnya, sungguh dia sudah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh, dhalalan ba'idah. Maka supaya kita tidak tersesat, ikuti
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu tadi nikmat yang berapa, Ibu Bapak? Betul. Nah, sekarang nikmat yang ke-6. Oh, 5 atau 4? Ya, alhamdulillah berarti enggak tadi. Yang keempat adalah nikmat kesehatan. Nah, ini 5, betul Bu, 5. Ya, 5. Betul Ibu, 5. Nikmat kesehatan. Bapak Ibu nekan pilih sugih napa pilih sehat? Jawabannya pengen ditebak. Pilih sehat ya. Coba kan milih siji kok. Itulah kita Bu, Bapak Ibu. Oke. Sehat. Sehat ini nikmat yang luar biasa. Apa-apa itu bisa kita lakukan dengan nikmat, dengan tenang kalau kita itu sehat. Tapi memang Rasulullah mengingatkan kepada kita, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang membuat kita itu terlena. Ini pernah saya sampaikan. Apa itu? Sehat dan sempat, luang, lapang. Jadi kalau kita itu berpanen duitnya oke, awake sehat, ke ora eneng masalah. Kira-kira niku tambah dekat kepada Allah, nopo malah cenderung lalai. Nggih. So Nabi salah. Cenderung lalai Bapak Ibu sekalian. Pokoknya wis terlena dengan kenikmatan itu, melalaikan duit-duit. Nek pas ada duit cita-citanya enak apik banget. Aku beda duit-duit ini sedekah neng pesantren kan. Pengen bangun masjid, pengen ini, pengen ini. Nek pas duit-duit meriko. Nanti ini buatan. Aduh, semen meriko. Ini tadi alhamdulillah ada keluarga Ibu Wakinem nih, buatan Kenten itu menyerah Allah ya Ibu Wakinem yang beberapa waktu yang lalu kecelakaan dibundut Allah itu menyerahkan sedekahnya atas nama beliau. Kita doakan mudah-mudahan diterima, kemudian pahalanya untuk Allah yarham Ibu kita itu. Jamaah sini Bu, jangan-jangan nggak ada yang nggak kenal ini. Nikmat kesehatan ini adalah nikmat yang sering banget kita lupakan. Kita merasa kesehatan itu berharga kalau kesehatan itu sudah berkurang dari kita. Coba Ibu, kalau kita itu sugih ning loro-loronen pun boten sah, boten sah sakit yang berat-berat, misalnya duwe loro gula. Namun disuguhi teh manis. Nah, kira-kira jeng munjuk mawon pun stres deh. Pun stres. Kalau duit itu boten sakit menikmati. Kalau kita sakit, nggak usah berat-berat. Sakit gigi mawon, loro untu. Enten sing pernah sakit gigi? Nek loro untu niku panganan apa mawon ora enak. Terus senggol bacok. Enak sing ora pener sedikit nesu. Gitu. Bapak Ibu sekalian, maka nikmat kesehatan ini sungguh luar biasa. Kita jangan melihat sesuatu itu di kurangnya saja. Segala sesuatu itu kita lihat lebihnya. Misalnya kita sehat nih Bapak Ibu sekalian, neng sedikit kurang harta, kita syukuri sehatnya, bukan yang kita
lihat itu kurangnya. Allah itu luar biasa imbang, membuat imbang kehidupan ini Bapak Ibu sekalian. Nggak ada orang yang hidup itu lempeng, pasti hanya kita itu saling menutupi saja. Kelihatannya semuanya kan baik-baik ngaji di sini, gitu. Tapi seperti yang dikoi Bapak semuanya, kita semua itu punya masalah. Gitu. Hanya saling melihat saja, nggak ada yang hidup kita itu nggak ada masalah. Walaupun bisa ini terus akan diuji terus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi nikmat kesehatan ini harus terus kita syukuri. Caranya pun gunakan kesehatan kita itu untuk terus dalam kebaikan, ketaatan. Karena ini termasuk yang nanti akan ditanya. Dan nanti ketika gunakan 5 sebelum 5. Salah satunya adalah sehatmu sebelum sakitmu. Kan kita itu pasti semua akan merasakan masa sakit. Jangan sampai seperti lagunya Roma itu, kalau sudah tiada baru terasa. Itu nyesel. Itu di waktu muda sehat, cita-citanya engkau nek tua yo pengen sholat rajin, pengen sedekah, pengen segala kebaikan, pengen gitu. Tapi ditunda, engkau nek tua. Begitu 50 tahun Allah titipkan kolesterol, terus mulai darah tinggi, biasanya ya mulai dari pabrik gula. Terus itu mempengaruhi. Dulu cita-citanya pengen sholat, pengen zakat, akhirnya karena keadaannya sakit yang nggak maksimal. Gitu. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya orang rumah sakit melihat betapa ya Allah nikmat sehat itu luar biasa. Manusia itu aneh Bu. Manusia itu kerja keras siang malam itu untuk mencari harta. Begini apa begini? Semen kok. Nek loro rela mengeluarkan harta berapapun untuk mengobati sakitnya. Nek dihitung-hitung mumpuni. Gitu. Dia kerja keras siang malam mengabaikan kesehatannya hanya untuk mendapatkan uang. Tapi begitu sakit rela mengeluarkan uang berapapun yang dia dapatkan untuk menebus kesehatannya. Itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Mari nikmat yang keempat adalah nikmat yang kelima sebelum diprotes adalah nikmat kesehatan. Monggo syukuri sehat itu, insya Allah Allah tambah nikmatnya, sehatnya ditambah. Nanti ada cerita yang dahsyat. Kemudian yang ke pintar Bu 6. Oke, terus 6. Yang keenam adalah nikmat tertutupnya aib. Tertutupnya aib. Bapak Ibu sering penceramah itu ngerti kalau gini. Bapak Ibu yang terhormat, saya berdiri di sini menyampaikan nasihat ilmu agama, bukan berarti saya itu sudah baik, ya. Tetapi semata-mata karena Allah itu menutup aib saya. Sering kita mendengar kata-kata seperti itu. Bu, Pak, coba bayangkan kalau misalnya aib kita itu dibuka, kira-kira apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Aib kita, dosa kita itu dibuka, semua orang tahu, kira-kira damai boten urip iki. Lalu boten wani metu. Nek perlu malah kurban teman. Pun paling kecil mawon misalnya saya pernah ngelirik istrinya orang, terus batin, terus bojone itu ngertos, padahal bojone itu teman saya misalnya, isi temenan atau batin, padahal itu batin, boten. Ya, makanya kalau aib itu dibuka,
kalian itu nggak akan mau saling ketemu bahkan dengan teman kamu paling dekat. Jujur mohon Bapak Ibu, tanya kepada diri kita masing-masing. Betapa kalau dibuka luar biasa. Maka kita bersyukur Allah itu nutup aib kita, ya. Sehingga mari kita tutup aibnya orang lain. Kalau nggak mau aib kita dibuka, jangan buka aib orang lain. Siapa saja yang menutup aib saudaranya di dunia ini, maka Allah akan tutup aibnya nanti di akhirat. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, 36. Kalau Allah itu pemarah, gitu ya. Kalau Allah itu pemarah, nggak pemaaf, gitu. Terus setiap kita dosa itu diadab, habis ya. Nggak ada yang tersisa. Kata Quran seperti itu. Kalau Allah itu menghukum manusia karena kesalahan-kesalahannya, maka tidak akan ada yang tersisa apa yang ada di bumi ini. Habis. Itu maka sayangnya Allah, maka ditutup. Ya. Maka jangan mudah kita menggibah, apalagi memfitnah. Ini yang kemarin Bapak Ibu pernah saya sampaikan, yang membuat kita bangkrut nanti di akhirat salah satunya adalah kita suka ghibah, ngomongin orang. Ya, pokoknya harus dimulai iki orang ngomong orang rasani yo, nah itu selanjutnya keluar sendiri, ngomong sendiri. Hati-hati, ya, pokoknya hati-hati dengan itu. Kelihatannya sepele Bu, tapi itu urusannya panjang. Ya, itu termasuk yang menyebabkan kita disiksa di kubur. Masih ingat kisah dua penghuni kubur yang disiksa? Satu karena namimah, suka ngadu domba, ghibah, fitnah. Kemudian yang kedua karena masalah kencing. Ya, hati-hati. Dan ini panjang urusannya. Namimah, ghibah ini urusannya sampai nanti di pengadilan Allah. Nanti kita akan dituntut oleh orang-orang yang kita fitnah, yang kita ghibahi. Maka hati-hati. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kita tahu nikmat Allah itu luar biasa, kalian tahu nikmat Allah itu sudah. Kalau kalian menghitung nikmat Allah itu nggak akan pernah bisa. Nikmat macam-macam itu tadi baru nikmat utama. Belum ada nikmat yang ada di kita. Ya, misalnya kita bisa melihat, kita bisa mendengar, ya, kita bisa apalagi mencium, kentut. Mungkin loh, kita sepeda. Bapak Ibu pernah mensyukuri, ya Allah, matur nuwun saya diberi nikmat penciuman, kiri satu week kentut, penciuman mawon Bu. Ternyata kalau penciuman kita itu nggak berfungsi Bu, makan apa saja niku boten ecok. Penciuman hilang, itu makan apa saja nggak enak Bu. Nah, dipikir saya orang rumah sakit itu betapa orang tersiksanya orang yang kehilangan penciumannya, nggak bisa nyium. Makan itu hambar. Ini hal-hal yang wafi anfusikum afala tatafakar atau afala takil gitu. Dari dalam dirimu itu kenapa gak kamu pikirin? Gitu. Banyak. Ya. Terus tadi saya sampaikan kentut, glegek. Nah, sepeda itu alhamdulillah. Nek boten sakit glegek niku rasane ulah kembung. Kentut Pak, nek ora iso kentut seminggu kira-kira pripun? Beses. Nah, ada rumah sakit, orang yang habis operasi itu nggak akan dikasih minum sebelum dia kentut.
Nah, ini kan hal-hal sepele yang kadang-kadang kita lupakan gitu Bapak Ibu sekalian. Karena itu apapun kondisi kita bersyukur. Allah itu sekali lagi maha adil banget. Ya. Saya dulu tinggal di Jakarta, sering dakwah ke tempat pembuangan sampah Bantar Gebang, Pak. Ya, kan ada nih orang-orang kaya wis mangane iki hati-hati, gitu. Yang sampah disingkir gitu, masih juga kena penyakit. Makanya dikira sehat, milih yang sehat-sehat, masih juga kena penyakit. Tetapi ada orang-orang yang setiap hari tinggal di situ. Uang ini Bu, luar biasa. Makannya juga di sekitar situ. Higienisnya juga pasti buatan. Tetapi Allah itu maha adil. Ya, malah sehat. Allah kasih antibodi lewat lingkungan itu namanya Allah, maha kuasanya Allah. Maka kita nggak usah ngiri dengan nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Nah, karena apa Bapak Ibu sekalian, dampak yang orang yang kurang bersyukur itu ada bermacam-macam. Satu, orang yang kurang bersyukur itu akan mempengaruhi hubungan dengan sesama, pasti. Orang yang nggak bersyukur itu jelas pelit biasanya, karena tanda orang bersyukur itu sering berbagi dan seterusnya. Itu akan mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Kemudian tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki, selalu banding-banding. Dikei rezeki yo gursmene. Tidak akan pernah ada puasnya manusia yang tidak bersyukur. Kemudian pelit, tidak suka memberi. Dia pikir memberi itu hartanya kurang. Padahal kata Allah, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita terima dari Allah, dari nikmat Allah apapun itu, kemudian kita kasih kepada orang lain, maka nikmatnya akan ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Kalau engkau itu matur nuwun, terima kasih, syukur, maka nikmat itu akan ditambah. Tetapi kalau kamu malah mengingkari nikmat, ya itu tadi, panen tahun ini ya bersemene itu nanti sempit. Tapi kalau kita syukuri, alhamdulillah masih panen. Terus sebagian kita keluarkan tanda syukur kita, insya Allah walaupun sedikit berkah. Ya. Kemudian mudah stres. Orang yang nggak bersyukur itu mudah stres, Pak. Karena tadi itu dipikirin terus apa. Kemudian mudah mengeluh. Nah, Bapak Ibu sekalian, kunci syukur itu adalah lihatlah ke bawah dalam urusan dunia dan lihatlah ke atas dalam urusan akhirat. Syukur itu mengakui bahwa semua datang dari Allah, dan oleh karena itu datang dari Allah, maka kita pergunakan untuk mencari ridho Allah. Bapak Ibu, kadang-kadang kita itu namanya manusia gitu, itu cenderung melihat kurangnya. Saya di rumah sakit banyak cerita tentang syukur gini, Bu. Salah satunya cerita dahsyat. Ada seorang anak dilahirkan, secara teori anak ini akan cacat. Dokter spesialis sudah bilang ini nanti anaknya akan cacat. Gitu. Tapi kemudian ternyata apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Orang tuanya ini dua-duanya imannya luar biasa. Ketika dikasih tahu dokter itu, dia mengucapkan inna lillahi wa
inna ilaihi raji'un. Betul, anaknya itu butuh perhatian khusus gitu. Tetapi apa yang disampaikan oleh kedua orang tua ini, dia tidak pernah menyesali atau melihat kekurangan pada anaknya. Yang dia lihat itu adalah perkembangan positif yang ada pada anaknya itu. Dan Bapak Ibu, anaknya itu lumpuh, secara teori lumpuh. Tetapi ketika anaknya itu bisa gerak, orang tuanya itu bilang alhamdulillah ya Allah. Pertama gini, ketika diberi anak, dia bersyukur, dikasih tahu dokter bahwa anaknya akan cacat, itu dia begini. Pertama innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dia bersyukur alhamdulillah ya Allah, matur nuwun saya diamanahi seorang anak. Banyak saudara-saudara kita yang menikah ingin punya anak tidak dikaruniai. Dia syukuri itu dulu. Kemudian yang kedua, setiap perkembangan anak itu dia syukuri. Anaknya bisa bergerak saja, dia gembira luar biasa. Terima kasih ya Allah, matur nuwun ya Allah, anak saya sudah bisa gerak. Kemudian anaknya sudah bisa melihat dengan sempurna, dia terima kasih ya Allah. Sudah bisa melihat, anaknya sudah mulai merangkak, terima kasih, terus seperti itu. Bahkan suatu ketika anaknya koma, gitu. Dia bilang ya Allah terima kasih, anak saya masih hidup. Terus ketika bangun, alhamdulillah anaknya dibangunkan lagi dari komanya. Terus seperti itu Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi? Perjuangan selama 2 tahun. Beliau suami istri, bayangkan betapa beratnya menghadapi seperti itu. Di usia, memasuki usia 3 tahun, anak itu dinyatakan sehat walafiat, normal. Karena Allah Bapak Ibu sekalian, melihat sesuatu dari sisi positifnya. Ini janji Allah tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid. Kalau engkau mensyukuri nikmatku, itu pasti akan aku tambah. Itu janji kok, pasti kata Allah. Nah, kita juga seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Mari dalam hidup ini kita lihat kelebihan-kelebihan. Jangan lihat kekurangannya. Sok banding sama tanggane, kali ora sholat, yang kita kok uripe. Gitu. Kata aku ke sholat ya rajin. Ini kok ya ngene-ngene wae. Gitu. Lihat, dia mendapatkan seperti itu enggak sholat, itu bukan sebuah kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara ibu bapak yang rajin sholat, yang ngaji, kelihatannya secara duniawi begitu saja, itu lebih mulia di hadapan Allah. Yakini itu. Matur nuwun ya Allah, terima kasih. Tidak semua orang bisa dapat nikmat hidayah, mau ngaji, mau sholat ke masjid, dan seterusnya. Itu harus kita syukuri. Kalau kita syukur, mau ke masjid subuh-subuh, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita langkahkan ke kaki kita ke masjid, kemudian kita bersyukur, matur nuwun ya Allah, hari ini saya bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Insya Allah hari-hari berikutnya langkah kita akan dimudahkan. Kita bersyukur. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, sabar ketika ditimpa musibah. Jadi tadi pertama apa? Kunci bahagia, bersyukur ketika diberi nikmat. Kemudian yang kedua, bersabar ketika ditimpa musibah. Bapak Ibu, saya akhiri pengajian pada pagi hari dengan kisah nyata seorang dokter yang di
divonis oleh dokter yang lain umurnya nggak akan panjang. Sebenarnya kaitannya dengan syukur juga. Ya, syukur, sabar itu harus terus beriringan. Jadi kami dulu ada seorang dokter spesialis jiwa. Beliau ini dokter di rumah sakit, awalnya itu di rumah sakit Angkatan Laut. Ya. Kemudian beliau divonis oleh dokter ahli jantung bahwa umurnya itu nggak akan lama, hanya beberapa bulan dia akan hidup. Saya pernah cerita ya Bu. Oke. Terus awalnya shock, namanya dokter divonis seperti itu. Dokter itu tahu ilmunya gitu, maka secara teori juga dia mikir, iya ya karet sekian bulan gitu. Maka kemudian dia awalnya memang shock, di awal itu dia stres gitu. Tapi kemudian dia mengambil langkah yang cukup berani. Beliau resign, keluar dari rumah sakit itu, kemudian praktek di rumah sakit Islam Cempaka Putih. Niatnya hanya ingin sisa hidupnya itu dia bermanfaat mengamalkan ilmu yang diberikan Allah. Dia praktek di situ, tidak ngambil bayaran, sambil nunggu mati. Tentu seperti itu. Maka ketika dia kemudian kesadarannya sudah, keimanannya sudah stabil, beliau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ya Allah, semua dari Engkau dan akan kembali kepada Engkau. Kalau memang dengan jalan sakit ini Engkau akan panggil aku itu. Dan jadikan sisa hidupku ini bermanfaat untuk orang lain yang Engkau ridhoi. Maka sejak saat itu beliau fokus memperbaiki diri, ya, banyak istighfar. Kemudian setiap ketemu orang dia nyapa, dia minta maaf. Setiap ketemu pasien, apa yang dia lakukan? Bapak Ibu, ketika pasien datang selesai dia bilang begini, Bapak Ibu terima kasih, Ibu sudah datang ke tempat praktek saya. Dengan Ibu datang ke tempat praktek saya, ilmu saya bermanfaat. Mohon doanya, semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah. Setiap ada pasien, dia berterima kasih dan mohon maaf kalau pelayanan saya tidak berkenan. Setiap saat diulangi. Sampai batas waktu yang ditentukan dokter tadi itu, vonis bahwa di hidup dia itu akan hanya beberapa bulan, ternyata lewat Bu. Ternyata lewat itu, sampai bahkan bertahun-tahun. Dia tidak ada keluhan lagi jantungnya itu. Terus waktu berjalan terus bertahun-tahun, dia periksa jantungnya sehat. Jantungnya sehat. Nah, kemudian sekian tahun lagi ternyata diuji lagi oleh Allah. Sekali ini tumor otak. Dokter juga bilang begitu. Umur dokter ini nggak lama lagi. Gitu. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, karena dia sudah punya pengalaman yang pertama, dia kembalikan semuanya kepada Allah. Ya. Dia terus syukuri nikmat Allah yang masih ada pada dirinya itu. Dengan cara terus mendekatkan diri kepada Allah, melihat positifnya. Beliau tidak pernah melihat negatifnya. Maka kemudian keajaiban pun terjadi yang kedua kali. Dia hidup umur panjang, bahkan sampai 2 dokter yang memvonis dia itu mati duluan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi itu kolaborasi antara syukur dan sabar. Makanya kunci bagian itu 2 itu, syukur, sabar, dan ditambah lagi karena kita itu manusia tempatnya salah dan dosa, kita banyak istighfar.
Tiga ini mari kita amalkan, Bapak Ibu sekalian. Istighfar itu membuat kita sadar diri, membuat kita itu nggak sombong. Kita itu manusia biasa, punya salah, punya dosa. Gitu. Maka dengan banyak istighfar itu kita menyadari itu. Dan gini loh Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita kan merasa punya kelebihan dari orang lain. Hanya gara-gara kita dikaruniai misalnya harta yang lebih dikit atau ilmu lebih dikit, itu kita suka ngerasa lebih dari orang lain. Rasa itu saja udah nggak baik. Gitu. Maka istighfarlah setiap saat. Siapa tahu justru istighfarnya orang lain itu sudah diterima, istighfar kita belum. Gitu. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, monggo hanya dengan bersyukur kita akan lebih bahagia, dan dengan bersyukur Allah akan menambah nikmat kita. Dalam kondisi pahit apapun, ujian seperti apapun, pasti ada sisi-sisi lain yang bisa kita syukuri. Inna ma'al usri yusra. Dalam kesulitan itu ada kemudahan. Bapak Ibu sekarang yang sedang punya masalah, ibaratkan sebuah ruangan, ada beberapa pintu. Biasanya kita fokus keluar masuk lewat pintu ini. Tiba-tiba pintu ini sedang tertutup. Biasanya kita hanya menunggu kapan pintu itu kebuka. Padahal pada saat yang sama ketika kita sedang ada masalah, Allah membuka pintu yang lain. Maka jangan terlalu fokus kepada masalah yang kita hadapi, tapi lihatlah pada nikmat-nikmat yang lain yang bisa kita syukuri, yang bisa jadi itu membuka jalan-jalan yang lainnya. Itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita kehilangan kemampuan bersyukur hanya karena kita fokus pada yang tidak kita harapkan, masalah kita. Kemudian jangan sampai kita kehilangan rasa syukur kita hanya karena keinginan kita itu belum terpenuhi atau tidak terpenuhi. Kemudian jangan sampai kita kehilangan kemampuan rasa syukur hanya karena kita membandingkan dengan yang lain. Ya. Jangan menunggu bahagia baru bersyukur, tetapi bersyukurlah maka engkau akan bahagia. Jangan menunggu kaya baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka engkau akan kaya. Jangan menunggu sehat baru kamu bersyukur, tapi bersyukurlah maka engkau akan tambah sehat. Jangan menunggu masalahmu selesai baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka masalahmu akan selesai. Kiranya mengibunya Pak Putra, mudah-mudahan kita semuanya yang punya masalah segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kesabaran dan kemampuan untuk bersyukur dalam segala keadaan. Kiranya punya maaf dan bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.